Selamat pagi, saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Kembali kita bersama akan menikmati firman Tuhan. Bersama kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan di bulan yang baru pada tanggal 1 November 2022 ini. Sebelumnya saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, di dalam anugerah-Mu kami boleh memasuki bulan yang baru, bulan November 2022. Kami sebentar akan kembali merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, terangilah kehidupan kami dengan firman-Mu, sehingga melaluinya kami boleh berada di jalan Tuhan dan hidup semakin berkenan di hadirat Tuhan dan juga di depan sesama kami manusia. Bersabdalah Tuhan, di dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pagi ini diambil dari Mazmur 149 dan saya akan membacakannya untuk kita sekalian demikian. Nyanyian kemenangan bagi orang Israel. Haleluya! Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka dan pedang bermata dua di tangan mereka, untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa, untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai, dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi, untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Haleluya. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kalau kita membaca Mazmur 149 ayatnya yang pertama, di sana dikatakan saudara-saudara, haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Saudara, ada dua kata perintah di dalam ayat ini, yaitu nyanyikanlah, dan yang kedua pujilah. Dan kedua kata perintah ini saudara-saudara ditujukan bagi Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Saudara-saudara, kata perintah tersebut mengingatkan bahwa kita sesungguhnya diciptakan Tuhan untuk memuji Tuhan. Hal ini saudara-saudara ditegaskan kembali, misalnya kalau kita membaca Mazmur 150 ayat 6, dikatakan di sana, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, artinya yang bernafas itu ya kita termasuk di dalamnya, dan selama kita bernafas, selama kita hidup, selama hayat masih dikandung badan, selama Tuhan masih menganugerahkan kehidupan kepada kita, maka selama itu pula saudara-saudara kita harus memuji dan meninggikan nama Tuhan. Karena panggilan hidup kita adalah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Memuji Tuhan adalah menjadi bagian dalam hidup kita sehari-hari. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dalam kehidupan kekristenan dan juga peribadahan kita, maka sesungguhnya memuji Tuhan adalah unsur yang paling penting di dalam liturgi
dan mendapat porsi yang lebih dibandingkan dengan bagian liturgi lainnya di dalam sebuah ibadah. Namun saudara-saudara, tidak sedikit umat Tuhan yang menganggap remeh dan tidak sungguh-sungguh, tidak serius di dalam memuji Tuhan. Kalau misalnya pas puji-pujian itu dinyanyikan, saudara-saudara, ada yang menyanyi atau memuji Tuhan dengan setengah hati. Ada pula yang menyanyi tetapi tanpa menghayati isi bait yang dinyanyikannya. Asal-asalan, asal nyanyi. Bahkan saudara-saudara, ada pula yang sambil membuka atau memainkan handphonenya. Itulah yang sering kita temukan di dalam peribadahan kita. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, puji-pujian kepada Tuhan tidak hanya menjadi bagian dari liturgi dan peribadahan di gereja, tetapi juga itu berlaku di dalam keseharian hidup kita. Kalau saudara perhatikan di dalam liturgi GKI, setiap kita mau pulang, maka pemimpin ibadah atau pendeta selalu mengatakan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Padahal mungkin kita berpikir orang yang mengarahkan hati kepada Tuhan itu kan semestinya pada waktu awal ibadah. Supaya kita konsentrasi di dalam ibadah dan hati kita kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudara, ketika kita pulang, di situ juga dalam pengutusan disebut arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dan itu mengingatkan kepada kita bahwa ibadah itu bukan hanya di dalam gedung gereja, tetapi juga dilanjutkan dalam keseharian hidup kita. Yaitu hidup kita yang selalu diisi dan dipenuhi dengan pujian dan sukacita. Puji-pujian itu tidak hanya di dalam gedung gereja, tetapi juga di dalam kehidupan kita, di mana hidup kita juga dipenuhi dengan sukacita. Karena puji-pujian dan sukacita, saudara-saudara, adalah ciri dari kehidupan umat percaya. Dengan demikian, sukacita dan puji-pujian harus tampak di dalam kehidupan kita yang konkret melalui hidup kita sehari-hari. Ingat, saudara, hidup kita juga adalah beribadah. Karena di dalam keseharian hidup kita, kita juga harus senantiasa memuliakan Tuhan melalui perkataan, melalui perbuatan, dan juga seluruh kehidupan kita. Dan semuanya itu saudara-saudara dinyatakan melalui perbuatan-perbuatan yang indah ataupun kata-kata yang indah yang senantiasa kita nyatakan. Oleh karena itu, perintah nyanyikanlah nyanyian baru sama pula artinya dengan melakukan perbuatan-perbuatan baru yang indah di mata Tuhan dan juga di hadapan sesama manusia. Di mana hidup kita memuliakan nama Tuhan yang dinyatakan oleh umatnya yang telah mengalami pembaruan Allah. Saudara-saudara, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini ada dua hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah jika kita beribadah, ikutilah setiap unsur liturgi dengan baik. Jika kita menyanyikan lagu pujian, nyanyikanlah dengan menghayati isi baitnya. Bernyanyilah dengan sungguh-sungguh, bukan sambil lalu, tetapi menyanyi dan memuji Tuhan dari hati yang paling dalam, dari hati yang dipenuhi dengan syukur dan sukacita. Lalu yang kedua, isilah hidup keseharian kita dengan puji-pujian dan sukacita melalui perbuatan-perbuatan kita, melalui perkataan-perkataan kita, di mana kita memuliakan Tuhan, yang selalu bersyukur kepada Tuhan di setiap musim kehidupan kita, baik dalam keadaan kita suka maupun dalam keadaan kita berduka, baik ketika kita senang maupun kita susah, maka saudara-saudara, puji-pujian dan sukacita itu hendaknya selalu kita nyatakan. Karena itulah perintah Tuhan, yaitu untuk selalu memuji Tuhan melalui seluruh peristiwa kehidupan kita. Peristiwa hidup kita itu kan saudara-saudara tidak selalu baik. Ada hal-hal yang tidak baik. Nah, di dalam setiap musim kehidupan kita, Tuhan menginginkan supaya kita tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Apapun peristiwa yang kita alami dalam hidup ini. Dengan demikian saudara-saudara, kita akan selalu mendapatkan kekuatan dan pengharapan yang baru di tengah berbagai pergumulan hidup kita yang semakin hari semakin tidak mudah. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita
untuk tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam segala keadaan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan sesungguhnya memerintahkan kepada kami untuk kami selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan puji-pujian kepada Tuhan adalah dilakukan oleh setiap makhluk Tuhan yang bernafas, termasuk kami sekalian. Selama kami hidup, maka disitulah kami dipanggil untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bukan saja di dalam sebuah peribadahan, tetapi juga di dalam ibadah keseharian kami, yaitu di dalam panggilan hidup kami sebagai orang percaya untuk terus menjadi terang dan garam di tengah dunia ini, sehingga melaluinya nama Tuhan selalu dipermuliakan. Tolong kami Tuhan untuk kami dapat melakukan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Dan pada saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang terbaring sakit, tubuh lemah, Tuhan kuatkan dan Tuhan sembuhkan. Kuasa dan berkat Tuhan bekerja di dalam setiap pengobatan dan upaya pengobatan yang dilakukan. Tuhan berkati dokter yang juga merawat, berikan akal budi sehingga memberikan diagnosis dan pengobatan yang tepat. Bagi mereka yang bergumul, Tuhan mengenal mereka apa yang menjadi keperluan dan kebutuhannya. Biar Tuhan juga yang menolong dan memberikan jalan keluar setiap persoalan yang mereka hadapi. Kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami, yang tak henti-hentinya kami selalu berdoa. Biarlah kesejahteraan boleh ada di negeri ini, dan biarlah banyak orang di Indonesia ini boleh memiliki hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh hidup bersama di dalam menjalani hidup secara damai dan mendatangkan kebaikan bagi sesama manusia. Terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dengan berbagai pergumulan yang hendak kami hadapi atau persoalan yang hendak kami hadapi. Apapun itu, biarlah kami boleh tetap membawanya di dalam pimpinan penyertaan Tuhan, dan kami selalu melibatkan Tuhan, sehingga di dalamnya pula kami selalu mendapatkan kekuatan dan pengharapan yang baru. Ampuni ya Tuhan segala dosa dan kelemahan kami. Di dalam nama Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.